bahwa dosa itu bisa memasukkan seorang hamba di bawah laknat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau melaknat kemaksiatan dan para pelaku kemaksiatan. Ada sebagian kemaksiatan lebih besar dosanya daripada yang lain, juga lebih dahsyat laknatnya. Maka para pelakunya juga tentu saja masuk ke dalam orang yang terlaknat. Fala'ana sallallahu alaihi wasallam al-washimah wal mutawshimah wal wasilah wal mutawsilah wan namisah wal mutanammisah wal washirah wal mutawishirah. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang washimah. Yang washimah itu yang mentato dan yang minta ditato. Kecuali kalau ditatonya dipaksa, dia nggak suka, terus nggak bisa berontak karena dipegang, diikat, ya itu mah di luar kemampuan dia. Tapi ini yang mentato dan yang minta secara sukarela ditato, bahkan bayar kan, ditato itu bayar. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato. Yang wasilah dan mutausilah. Yang menyambung rambut dan minta disambung. Kalau zaman baheula, zaman saya masih anak-anak, rata-rata yang nyambung rambut itu emak-emak. Itu juga kalau mau ke kondangan. Ada rambut yang kita sebut dalam bahasa Sunda disebut sobrah. Tahu sobrah? Jadi wanita yang rambutnya itu pendek disambung sama sobrah supaya bisa digelung. Digelung itu ditumpuk-tumpuk, diputer-puter di atas kepalanya gitu. Terus pakai jaring khusus, disebutnya harnet dulu. Nah, atau yang pendek pakai konde, gelung yang sudah jadi, konde yang sudah jadi, disambung. Yang menyambungnya, yang minta disambungnya ya. Anak-anak zaman sekarang itu menjadi model. Rambutnya sudah bagus, sudah panjang, ditek-tek, dipotong. Setelah dipotong, pergi ke salon, sambung lagi. Nyambungnya itu seikat demi seikat ya. Satu ikat itu berapalah, 10.000, 20.000. Ini ada beberapa puluh ikat. Jadi panjang lagi. Padahal dulunya dia panjang. Yang panjang ingin pendek dipotong. Setelah dipotong disambung lagi biar kelihatan panjang. Buang-buang duit. Masuk kepada laknat. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyambung dan minta disambung. Kalau di antara akhwat ada yang punya salon, nggak boleh buka program ini nih. Layanan nyambung ini nih. Ya. Walaupun menguntungkan, iya menguntungkan. Satu orang itu bisa ratusan ribu atau bahkan jutaan sekali datang untuk sekedar nyambung rambut saja. Wan namisah wal mutanammisah. Dan juga orang yang mengerik bulu-bulu di wajahnya. Dipotong, dikerik, dikerok atau dikeruk. Alis biasanya tuh. Alisnya dikerok, lalu membuat garis alis yang baru dengan arang. Hitam kelihatan. Kadang-kadang dengan pensil. Pensilnya itu kadang-kadang harus basah, dijilat dulu. Nah, itu namisat dan mutanammisat. Itu terlaknat dua-duanya. Wal wasyirah wal mutawasyirah. Juga orang yang mengikir gigi, giginya gede-gede gitu, biar umpah kelihatan indah, bagus, diperkecil, dikikir atau dengan alat tertentu untuk memperindah bentuk gigi. Itu semuanya dilaknat. Menunjukkan perbuatan itu maksiat. Dosanya tidak kecil tapi besar. Karena apa?
karena terancam dengan laknat. Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair dalam muqaddimahnya ketika mendefinisikan makna dari dosa besar adalah salah satunya dosa yang terancam dengan azab atau dengan laknat dunia sampai akhirat. Demikian juga Nabi SAW melaknat pemakan riba, yang memberi riba, yang mencatatkannya dan menjadi saksinya 4. Akiluhu wa mukiluhu wa katibuhu wa syahidu kulhum sawa. Yang memakan riba, yang memberi riba, artinya si peminjamnya tuh, krediturnya tuh, debiturnya tuh. Kreditur apa debitur ya? Krediturnya yang mengajukan kreditnya. Ada bunga? Ya ada bunga. Sebab bank ini bukan lembaga sosial, tapi lembaga bisnis. Bisnis dari hasil meminjam-minjamkan uang. Jadi yang memakannya, yang memberi ribanya, si peminjamnya. Yang mencatatkannya dan menjadi saksinya. Siapapun yang menjadi saksi, satpamnya di sana menyaksikan transaksi ratusan bahkan ribuan transaksi dalam sehari mungkin di satu kantor bank. Semua yang ada di sana, apalagi tellernya, ya, apalagi umpamanya orang yang mencatatkannya, kulluhum sawa. Semua dosanya sama dan dilaknat. Itu dosa besar. Karena diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Rasul SAW dalam hadisnya yang sahih, pelakunya dilaknat. Rasul SAW juga melaknat muhallil dan muhallallah. Muhallil yang menghalalkan, muhallal yang dihalalkan. Apa maknanya? Ini kalau suami istri, ya, karakternya dua-duanya emosional atau salah satu, dikit-dikit ribut cerai, dikit-dikit ribut cerai. Sudah 3 kali talak, 3 kali rujuk. Kalau sudah 3 kali talak itu namanya talak bain. Bukan talak raj'i. Tidak boleh lagi apa? Rujuk. Kecuali kalau si istri yang sudah ditalak ini nikah lagi dengan lelaki lain. Lalu dicerai lagi, jadi janda lagi. Baru boleh kembali. Tapi murni cerainya, nikahnya, bukan rekayasa. Umpamanya suami istri ini sudah talak 3. Cerai. Sehari, 2 hari, sepekan, 2 sepekan, kangen lagi, rindu lagi, dan karena banyak kenangan manis yang teralami berdua, masih sangat saling sayang, saling cinta. Karena emosi sesaat sudah 3 kali talak tuh. Aduh, pengen balik lagi, nggak bisa. Kecuali dengan satu cara, si istrinya nikah lagi, lalu dicerai. Lalu apa? Bisa rujuk lagi, nikah lagi. Akhirnya direkayasa. Kamu nikah ya, semalam aja. Pura-pura aja besok cerai lagi, setelah cerai bisa nikah lagi dengan saya. Jadi halal lagi tuh. Maka ini yang disebut dengan muhallil dan muhallal. Muhallil yang menghalalkannya, muhallal yang dihalalkannya dengan rekayasa. Maka dilaknat oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh seperti itu. Nabi SAW melaknat karena itu dosa besar. Demikian juga Nabi SAW melaknat si pencuri. Melaknat juga peminum khamar yang menyajikannya. Dianya yang menyajikannya tidak minum, tapi disajikan. Pelayannya, apa, bartender namanya. Walaupun dia tidak minum, tapi tiap hari melayani. Dalam sehari atau dalam semalam bisa ratusan porsi, ratusan orang yang dilayani. Juga yang memerahnya, membuat
minuman keras, yang menjualnya, yang membelinya, yang memakan keuntungannya, yang membawakannya, yang dibawakannya, semuanya itu sama dosanya dan dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan perbuatan yang haram. Selain pelakunya memperoleh dosa yang besar, juga dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga orang yang merubah patok batas tanah. Kita punya tanah, kebun, sawah, halaman rumah, berbatasan dengan milik orang lain, ada patok kan, ada tanda kan. Dirubah, digeser ke sebelah sono. Akhirnya tanah kita ini lebih luas, tanah orang lebih sempit. Digesernya nggak banyak-banyak, sejengkal, 5 senti, tapi tiap hari atau sebulan sekali. Kalau umpamanya sebulan sekali gitu, 1 bulan umpamanya 5 senti, setahun sudah berapa senti? 60 senti. Sudah 1,5 meter lebih tuh. 1,5 meter teh lebarnya, belum panjangnya. Sudah berapa tumbak itu? Pencuri tanah. Padahal kita tahu tanah itu investasi yang tidak pernah stuck. Apalagi menurun, selalu apa? Selalu naik setiap tahun harga dari tanah itu. Atau umpamanya sawah. Kita punya sawah berbatasan dengan sawah orang lain. Apa pembatasnya? Galengan. Apa galengan bahasa Indonesia? Pematang. Pemantang siantar. Pematang sawah. Saya pernah dengar pematang siantar. Apa? Nama kota ya? Nama kota. Nama kota. Pematang sawah itu batas. Digeser, bukan dipangku pematangnya, bukan. Tapi dicangkul dari sebelah sini. Tanah hasil cangkulannya ditaplokan ke sebelah sana. Sehari bergeser 5 cm, 5 cm, lama-lama sawah orang habis. Lebih sempit sawah kita, lebih luas. Pencuri itu dilaknat juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Tipe polotot, tipe porongos. Barijeng hahaok sosoak, membentak orang tua dengan kata-kata yang menusuk, kata-kata yang menyakitkan. Maka dilaknat. Bagaimana kalau umpamanya tidak melaknat orang tua, tidak membentak orang tua, cuma menuntut orang tua ke pengadilan, dituntut secara perdata 3 miliar. Ada kan ya? Sama nggak? Sama. Mana yang lebih menyakitkan? Dituntut perdata sampai ke pengadilan 3 miliar atau dibentak? Dua-duanya menyakitkan, tapi lebih menyakitkan yang menuntut ke pengadilan. Orang mah di Timur Tengah, di Saudi, kakak dengan adik bermasalah dari aspek hukum sampai ke pengadilan, berebut amal soleh. Berebut apa? Berebut ingin mengurus ibunya yang sudah tua, sudah sepuh. Ibunya sudah sepuh, anaknya banyak, berebut biar saya yang ngurus, biar saya yang ngurus. Karena itu pintu surga ibu itu. Sampai semuanya ngotot sampai ke pengadilan. Semuanya menuntut agar dirinya lah yang berhak mengurus ibunya. Sampai begitu tuh. Kalau ke pengadilan berebut amal soleh. Bukan berebut keburukan atau harta dunia. Dilaknat si anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dilaknat juga laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Laki-laki tapi kemayu ya, banci. Atau perempuan tapi tomboy. Kalau berpakaian selalu pakai pakaian laki-laki. Rambutnya dipotong seperti laki-laki ya.
berperilaku seperti laki-lamanya itu al-mutarajjilat minan nisa, wanita-wanita yang berpenampilan seperti laki-laki, dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dosa besar. Bertasyabbuh dengan lawan jenis itu dosa besar. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Demikian juga laki-laki yang menyerupai, bertindak, berperilaku seperti perempuan. Demikian juga Nabi SAW melaknat orang yang menyembelih bukan untuk Allah, bukan karena Allah, menyembelih karena untuk mbah umpamanya, menyembelih karena sebagai pengorbanan untuk ruh orang yang sudah mati, maka dilaknat para pelakunya oleh Rasul SAW. Demikian juga dilaknat orang-orang yang mengada-adakan kebid'ahan atau membantu, mendukung, mensupport orang-orang yang mengada-adakan kebid'ahan. Apalagi kalau pelaku kebid'ahan itu dan yang mendukungnya dilakukan di kota Madinah, dilaknat oleh Allah, para malaikat dan semua orang-orang mukmin. Pada hakikatnya dimanapun kebid'ahan itu dilakukan dan didukung, maka itu dosa besar yang pelakunya dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi kalau itu dilakukan di tanah suci, di Mekah atau di Madinah. Dilaknat pula orang-orang yang tukang gambar makhluk hidup, baik orang ataupun umpamanya binatang, atau makhluk hidup yang fiktif tapi diimajinasikan sebagai makhluk yang bila ada itu hidup. Seperti menggambar genderuwo, genderuwo kan enggak ada ya. Tapi berimajinasi dia. Yang apabila lukisannya tersebut ada dalam realita akan hidup. Kuntilanak, pada akhirnya tidak ada. Tapi digambar yang apabila itu ada, diyakini akan hidup. Maka itu semua dilaknat. Dilaknat juga para pelaku LGBT, liwat, kebiasaan buruk kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam. L-nya itu lesbian, wanita dengan wanita. G-nya itu gay, laki-laki dengan laki-laki. B-nya itu biseksual, ACDC, bisa ke laki, bisa ke perempuan. Dan apa yang terakhir? T, transgender, merubah kelamin dari laki menjadi perempuan atau dari perempuan menjadi laki-laki, semuanya dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dilaknat pula orang yang mencela bapaknya, mencela juga ibunya. Dilaknat juga orang yang menyesatkan orang lain, termasuk dalam kehidupan real. Umpamanya kita dari sini mau ke Jakarta, dari Bandung nih. Mau ke Jakarta, orang kampung Bau Lisung, sisi gunung, Luang Liwung. Nggak tahu ke Jakarta pakai apa, nanya ke kita. Kalau mau ke Jakarta kemana? Kita tahu, gampang kalau ke Jakarta, dari sini ke Cicahem, lalu dari Cicahem pakai bis yang jurusan Tasik. Nanti lewat loh Jakarta. Dilaknat orang itu. Menyesatkan orang. Atau umpamanya kita di tengah kota Bandung, datang orang Jakarta, nanya jalan anu, kita tahu jalan anu. Orang Jakarta nyebelin rata-rata umpamanya ya. Padahal enggak, orang Jakarta baik-baik, banyak. Saya sering ke Jakarta. Dan selalu diperlakukan secara baik-baik. Damayar kan ke hotel. Kalau nggak diperlakukan baik-baik, nggak jadi nginep di hotelnya. Atau kajian. Bapak-bapak, ikhwan, akhwat, emak-emak memperlakukan secara baik. Ya, tapi ada yang mungkin memperoleh perlakuan yang buruk di jalan-jalan, di terminal-terminal.
Nanti pas orang Jakarta ke Bandung, kita ada di daerah Pasir ditanya, Kang, di mana Masjid Al-Ukhwah di Jalan Wastu Kencana? Gampang. Dari sini nanti ada jalan Pasir Kaliki belok ke kiri terus menuju Lembang akan ketemu. Itu menyesatkan, tidak boleh. Dilaknat para pelakunya. Dilaknat juga orang yang kawin dengan binatang, menyetubuhi binatang. Dilaknat juga orang yang memberi tanda pada muka binatang. Dilaknat juga orang yang memberi madarat kepada sesama muslim atau membuat makar untuk mencelakai sesama muslim. Dilaknat juga la'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam zawaratil qubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suruj. Dilaknat orang-orang wanita-wanita yang sering ziarah kubur. Bolehkah wanita ziarah kubur? Boleh. Aisyah radhiyallahu anha setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam suka ziarah ke saudaranya yang sudah meninggal. Adiknya atau kakaknya, kakak kandungnya, Abdurrahman. Boleh. Beliau bertanya, ya Rasulullah, in zurtu al-qabr famadha aqul? Wahai Rasulullah, kalau aku ziarah kubur, apa doa apa yang harus aku baca? Dijawab, quli assalamu alaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikumul lahiqun. Itu doanya. Kalau umpamanya terlarang wanita ziarah kubur, niscaya tidak akan diajari doa. Oh, kamu jangan ke kuburan. Jangan hafalkan doanya. Enggak. Tapi Nabi SAW mengajarkan. Berarti boleh. Yang terlanatlah zawaratil kubur. Wanita-wanita yang sering ziarah kubur. Keseringan. Zawarat itu segat mubalaghah dari zairah. Zairat yang sekali, dua kali ziarah kubur enggak masalah, boleh. Tapi yang terlalu sering tiap hari untuk nangis di sana maka tidak boleh. Demikian juga yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah, tempat zikir, tempat baca Al-Quran, tempat sholat. Di tembok kemudian diterangi apalagi dengan hiasan-hiasan, tulisan-tulisan dan yang sejenisnya. Dilaknat. Semua itu dosa besar. Makanya pelakunya dilaknat. Dilaknat pula orang-orang yang menyetubuhi istrinya dari duburnya. Dosa besar. Istrinya halal bagi dia karena dia suaminya. Tapi kalau menggaulinya bukan di farajnya maka itu terlaknat. Demikian juga dilaknat wanita-wanita yang menolak keinginan suaminya di tempat tidur lalu suaminya itu bermalam dalam keadaan marah, dalam keadaan kecewa. Apalagi meninggalkan suaminya dari tempat tidur. Pak, malam ini saya tidur di kamar sana. Sendiri aja di sini. Simut guling saya bawa. Maka dilaknat wanita tersebut oleh para malaikat sampai subuh atau sampai suaminya ridha kepadanya. Dilaknat pula orang yang menisbatkan dirinya bukan kepada ayah kandungnya. Oleh karena itu hati-hati ibu-ibu yang sudah menikah jangan mencantumkan nama suami di belakangnya. Umpamanya ibunya namanya Nyai, suaminya namanya Ujang. Lalu namanya Nyai Ujang. Karena mencantumkan nama, bukan namanya di belakang, itu berarti nisbat bahwa itu ayahnya. Jadi saking cintanya kepada suami, lalu namanya digabung. Nyai Ujang. Ujang itu suami. Jangan.
Karena itu nisbat. Man nasaba nafsahu ila ghairi abihi, siapa orang yang menisbatkan dirinya bukan kepada ayahnya sendiri, maka dia dilaknat oleh Allah dan para malaikat dan orang-orang mukmin. Maka nggak boleh. Itu karena apa? Itu nisbat. Demikian juga hati-hati bapak ibu yang mengadopsi anak, mengangkat anak dari bayi lalu bikin akte itu diaku sebagai anaknya. Menisbatkan anak itu sebagai anak bagi dirinya, nggak boleh ya. Dilaknat pula orang yang ngacung-ngacungkan senjata ke sesama muslim sekalipun bukan untuk sungguh-sungguh, sekedar main-main. Mengacung-acungkan pedang atau menodongkan dengan pistol beneran, bukan pistol-pistolan. Atau pisau, nih saya bunuh kamu, padahal bohong-bohongan. Nggak boleh, dilaknat oleh para malaikat. Termasuk dilaknat juga orang yang mencela para sahabat. Apalagi dengan dasar benci para sahabat Nabi SAW. Orang-orang yang dijamin masuk surga, orang-orang terbaik, orang-orang yang Allah persaksikan kesolehannya, lahirnya dan batinnya. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Muhammad itu utusan Allah dan para sahabat yang menyertainya Allah orang-orang yang keras kepada orang kafir tapi saling menyayangi dengan sesama. Jangan terbalik. Ke orang kafir lunak, lembut, ramah. Ke sesama muslim garang, galak. Terbalik. Asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Kepada orang kafir keras, kepada sama mukmin saling menyayangi. Tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwan. Itu persaksian Allah terhadap para sahabat. Engkau melihat para sahabat itu ruku sujud dengan kualitas dan kuantitas ruku dan sujud yang hebat. Makanya disebut, diungkapkan dengan sigat mubalaghah, ruk'an sujjada, bukan raki'ina sajidina, bukan. Terus Allah melihat hati mereka. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka melakukan semua itu karena mencari keridhaan Allah dan karunia-Nya. Fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda-tanda mereka nampak dari wajah mereka sebagai bekas dari sujudnya. Ramah kepada sesama, akhlaknya baik dan mulia, bukan ada hitam di keningnya, bukan. Tapi yang lebih utama akhlaknya loh kepada sama muslim. Sampai di ayat, di kalimat, beberapa kalimat yang berikutnya Allah menyatakan yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Sampai kan diumpamakan para sahabat itu kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqih. Itu seperti tunas, benih yang mengeluarkan tunas, mengeluarkan batang. Batang itu kemudian menguat dan tegak di atas akarnya. Yu'jibu zurra'a. Tanaman itu membanggakan para penanamnya. Tanaman itu adalah ilustrasi dari sahabat. Yang menanamnya itu adalah Rasul SAW. Bangga Rasul kepada siapa? Kepada sahabatnya. Untuk apa? Liyaghidha bihimul kufar. Untuk membuat orang-orang kafir benci kepada para sahabat. Makanya berkata Imam Malik rahimahullah, siapa yang benci kepada para sahabat, dia kafir berdasarkan ayat ini.
Mencelanya bentuk kebencian kepada para sahabat, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajib kita mencintai dan mendoakan kebaikan kepada para sahabat demi kepentingan kita. Dan haram bagi kita membencinya, apalagi mencelanya. Siapa yang mencelanya dilaknat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain Rasul alaihi salatu wassalam, Allah pun dalam Al-Quran banyak melaknat orang-orang tertentu. Melaknat orang-orang yang mengadakan kerusakan di muka bumi, yang memutuskan silaturahmi, yang menyakiti keluarganya atau kerabatnya dan menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah pun melaknat orang-orang yang menyembunyikan keterangan-keterangan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Allah pun melaknat orang-orang yang qadzaf, orang-orang yang menuduh yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati bil fahisyah, menuduh orang mukmin atau mukminat yang soleh, yang menjaga diri, tapi dituduh dengan tuduhan-tuduhan keji, hanya berdasarkan suudzon, tanpa bukti, tanpa saksi, tanpa melihat. Hanya dzon saja. Ini pasti orang ini orang bejat. Orang ini pasti pezina. Orang ini pasti pemabuk. Orang ini pasti penjudi. Pasti pencuri. Pokoknya tuduhan-tuduhan keji. Tanpa bukti, tanpa saksi. Dilaknat itu. Dilaknat pula orang-orang yang menganggap jalan hidup orang kafir lebih lurus daripada jalan hidup orang-orang mukmin. Menganggap agama lain lebih bagus atau minimalnya sama. Bahkan ada banyak poin-poin dari ajaran Islam yang sudah dianggap tidak sesuai dengan peradaban. Justru konsep hidup orang kafir lebih sesuai dengan kemajuan. Orang yang berkeyakinan seperti itu dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Dilaknat juga laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Dilaknat pula ar-rasi wal murtashi, yang menyuap, yang disuap dan disebut raisya. Raisya itu orang yang menjadi perantara terjadinya suap menyuap. Dia kebagian enggak? Ya kebagian, kecipratan. Maka itu semuanya dosa besar dan banyak lagi dosa-dosa besar yang lainnya yang menyebabkan pelakunya dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila semua perbuatan tersebut, bila nih, efek buruk dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat itu hanya sekedar laknat saja dari Allah dan Rasulnya, itu pun cukup menjadi alasan kuat untuk meninggalkannya. Apalagi ini selain memperoleh laknat, juga diazab. Dan diazabnya bukan hanya di satu tempat, di dunia, di alam kubur, apalagi di akhirat. Apalagi sudah kita terangkan, banyak lagi madarat dan kerugian lain akibat dosa dan maksiat. Menghalangi rizki, menghalangi hidayah, juga menjadi penyebab terhinanya dia dunia dan akhirat. Menyebabkan dia dibenci oleh Allah, para malaikat, dan makhluk-makhluk lainnya. Dosa dan maksiat menyebabkan dia didurhakai oleh orang-orang yang semestinya mentaatinya. Didurhakailah dia oleh istrinya, oleh anaknya, oleh pembantunya, oleh bawahan-bawahannya. Dibenci dan tidak disukai oleh kawan-kawan yang tadinya mencintainya, dan banyak lagi madarat-madarat yang lainnya. Selain laknat,
Maka apabila hanya sekedar memperlaknat dari Allah dan Rasulnya karena perbuatan dosa dan maksiat itu sudah cukup untuk menjadi alasan ditinggalkannya dosa dan maksiat tersebut, apalagi kalau kemadaratan akibat dosa itu jauh lebih banyak lagi daripada itu. Ini pertama nih. Kedua, ini yang membuat kita rugi. Orang yang melakukan dosa dan maksiat itu dikeluarkan dari golongan orang-orang yang didoakan kebaikan oleh para malaikat dan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini setiap detik, setiap saat selalu didoakan oleh para malaikat. Doanya apa? Dimintakan ampunan, dimintakan rahmat, dan seterusnya. Tiap detik itu malaikat pemikul arsy dan malaikat yang ada di sekitar arsy itu mendoakan orang-orang mukmin, kecuali orang tersebut pelaku dosa dan maksiat itu tidak. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa minha hirmanu da'wati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa da'watil malaikah fa inna Allah subhanahu amara nabiyahu ayastaghfira lil mu'minina wal mu'minat. Di antara dampak buruk dari dosa dan maksiat adalah terhalangnya orang itu dari doa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dosa para malaikat. Dan doa terhalangnya orang itu dari doa Rasul alaihi salatu wasallam dan doa para malaikat. Karena Allah Azza wa Jalla memerintahkan nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memintakan ampun bagi orang-orang mukminin dan mukminat. Coba perhatikan umpama Al-Quran dalam surah Ghafir mulai ayat 7 sampai ayat 9. Allah berfirman, alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlah yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak وقهم عذاب الجحيم ربنا أدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Kata Allah Azza wa Jalla, dan para malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang ada di sekitar, jumlahnya nggak kehitung saking banyaknya. Mereka bertasbih memuji Allah. Dan mereka beriman kepada Allah dan memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Mereka berdoa, ya Allah, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Maka ampuni orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalanmu. Pelihara mereka dari azab neraka jahim. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan untuk mereka dan orang-orang soleh. Bukan orang-orang pendosa, ahli maksiat, tapi orang-orang soleh. Dari kalangan bapak-bapak mereka, pasangan-pasangan mereka, dan anak-anak turunan mereka. Ingat, menjadi orang yang ada hubungan keluarga dengan orang soleh, itu untung. Bapaknya, orang tuanya, istrinya atau suaminya, anak-anak cucunya, didoakan oleh para malaikat. Ya Allah, ampuni, masukkan mereka dalam surga, ditambah bapak-bapaknya. Didoakan juga bapak-bapaknya. Juga pasangan-pasangannya, suaminya atau istrinya.
Juga anak-anak turunannya. Ini yang menyebabkan pilihlah jodoh karena agamanya. Bukan karena fisiknya ganteng atau pokoknya asal good looking lah saya mah. Bukan karena hartanya, bukan karena jabatan, pangkat dan kekuasaannya, tapi lihatlah agamanya. Nanti terkena doa malaikat loh. Innaka antal azizul hakim. Ya Allah, sungguhnya engkau maha aziz dan maha hakim. Waqihimus sayyiat. Dan jaga mereka dari keburukan. Sebab siapa orang yang kau jaga dari keburukan di hari itu, berarti engkau telah merahmati dia. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Berkata Imam Ibnu Qayyim setelah menukil ayat tadi, kata beliau, فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين التائبين المتبعين لكتاب الله وسنة رسوله الذين لا سبيل لهم غيرهما فلا يطمع غير هؤلاء بإجابة هذه الدعوة إذ لا يتصف بصفات المدعو له بها والله المستعان. Inilah doa para malaikat bagi orang-orang mukmin yang bertobat mengikuti kitabnya dan sunnah rasulnya. Orang-orang yang tidak menempuh jalan lain selain jalan Allah dan rasulnya. Maka doa ditujukan bagi mereka. Adapun orang-orang yang tidak demikian dari kalangan ahlul kabair, ahlul ma'asi, pelaku maksiat, pelaku dosa-dosa besar, tidak terkena dengan doa baik dari para malaikat ini. Jadi ruginya itu dari dua sisi itu, para pelaku dosa, pelaku maksiat itu. Sisi pertama memperlaknat, kemurkaan, kebencian dari Allah dan Rasulnya dan azab. Sisi kedua tidak memperoleh doa baik, doa ampunan, doa rahmat, doa surga dari para malaikat. Tidak memperoleh doa minta diselamatkan dari api neraka oleh para malaikat. Na'udzubillah. Allahul musta'an. Semoga Allah menjauhkan kita dari golongan orang-orang ahlul kabair dan ahlul ma'asi. Semoga Allah memasukkan kita, membimbing kita, memberi hidayah kepada kita untuk menjadi orang-orang yang soleh. Selalu bertobat, selalu mengikuti kitab dan sunnah, dan selalu menjauhi dosa dan maksiat. Ya, inilah materi kita bahwa maksiat mengundang laknat. Cukup sampai di sini dulu dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga Kang. Iya, baik. Syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Dan ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa yang menyimak melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 atau melalui siaran kami di channel YouTube dan Facebook dan Instagram Tarbiyah Sunnah Channel. Silakan yang akan bertanya bisa melalui line telepon di nomor 0228662637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122714776. Kita akan angkat terlebih dahulu pertanyaan melalui telepon. Ya, silakan. Assalamualaikum, dari Cinta di Cimahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Mohon maaf kurang jelas. Sinta di Cimahi. Ibu Sinta di Cimahi. Silakan Ibu Sinta. Iya. Jadi pertanyaan pertama Pak, tentang nama wanita yang sudah menikah itu, bahkan namanya sendiri hilang begitu. Kalau dalam konteks tadi itu namanya jadi Bu Ujang gitu Pak. Tapi pada saat misalnya wanita itu meninggal, dia kembali lagi di nisannya itu pakai namanya sendiri. Jadi untuk memanggil wanita yang sudah menikah itu, cara yang benar itu bagaimana gitu. Terus yang kedua saya ingin menanyakan tentang kitab Yasin dan kitab Majmu Syarif itu ya Pak ya, yang suka kalau orang-orang yang menganut tahlilan itu setelah ada orang yang meninggal itu berbagi buku itu dengan di depannya itu halaman depannya itu diberi foto orang yang meninggal itu. Nah ini saya menemukan yang di kitab Majmu Syarif ini misalnya ya Pak ya, ini kan disebut Majmu Syarif itu adalah tuntunan doa bagi seorang muslim dari dia lahir hingga meninggal begitu Pak. Nah ini misal ini saya bacakan ya Pak, orang yang membaca surat Al-Waqiah sebanyak 41 kali dalam satu majelis maka didatangkan hajatnya, terutama urusan rezeki dan fadilah-fadilah yang seperti itu. Nanti misalnya kalau dibaca berapa kali dalam momen ini nanti terkabul. Jadi angka-angka itu
di sini tidak ada tuntunannya apakah menurut hadis riwayat siapa, eh, apa namanya, asal Ya. usulnya bagaimana gitu, keluarnya angka-angka jumlah banyaknya surat ini harus dibaca begitu Pak ya. Jadi kitab Majmu' Syarif ini sebenarnya apa itu loh Pak. Terus karena ini di rumah Muslim pasti banyak ya Pak ya, karena banyak yang tetangga yang meninggal ya, setiap kali pasti yang untuk keluarga yang mampu tuh pada berbagi buku seperti ini. Iya. Nah ini saking banyak ini buku Yasin dan buku Majmu' Syarif ini harus dikemanakan gitu Pak, karena kan apa iya orang menyempatkan untuk membaca sebanyak ini begitu Pak ya. Iya. Ya. Mungkin Cukup, Bu. maksudnya untuk pahalanya untuk yang meninggal, tapi Iya. ini asal usulnya bagaimana dan harus Baik. dikemanakan buku-buku ini. Ya, Terima mohon maaf kasih, Ibu, Pak. pertanyaannya sudah kami tangkap Bu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Disimak saja. Taib, Ibu Sinta ya di Bandung. Barakallahu fiik. Cimai. Pertanyaan pertama apa? Panjang tuh. Oh iya. Iya. Sekarang ini nama asli ibu-ibu itu sudah hilang dalam obrolan. Rata-rata dinisbatkan kepada siapa? Kepada suaminya. Umpamanya nama aslinya Nyai, suaminya Ujang, jadi disebut Ibu Ujang, Ibu Asep, Ibu Hasan, Ibu Deden, kayak gitu ya. Iya. Bagaimana panggilan yang terbaik? Terbaik adalah namanya atau kunyahnya. Kalau namanya Nyai ya sebut Ibu Nyai. Sebab dikhawatirkan kalau Ibu Ujang nanti disebut ibunya Ujang. Menisbatkan Ujang sebagai anak bagi istrinya. Nah, jadi bagusnya pertama namanya langsung Ibu Nyai, Ibu Is, Ibu Neneng, Ibu siapa lagi dan seterusnya. Atau kunyahnya. Umpamanya dia punya anak namanya Nyai. Dianya sendiri namanya Lilis. Bisa dipanggil Ibu Lilis, bisa Ummu Nyai. Jadi siapa nama anak terbesarnya boleh, atau nama anak laki-laki terbesar walaupun bukan anak sulung. Anak pertama, kedua umpamanya wanita, anak ketiganya baru laki-laki. Maka Ummu Fulan. Boleh Ummu Fulana, ya. Itu yang terbaik. Sehingga pertama namanya ada, yang kedua kunyahnya juga dikenal. Bagaimana kalau umpamanya dia nggak punya anak? Boleh nggak dikasih kunyah? Boleh. Umpamanya dia mencita-citakan kalau dia punya anak namanya umpamanya Rosyad umpamanya. Sejak sekarang saya dikunyahi dengan Ummu Rosyad. Boleh. Nabi SAW memanggil Aisyah dengan sebutan Ummu Abdillah. Padahal tidak memiliki anak yang namanya Abdullah. Karena Aisyah tidak memiliki anak. Dibolehkan memberi kunyah baik kepada yang sudah menikah atau belum. Kepada yang sudah punya anak ataukah belum, maka dibolehkan. Jadi panggil dengan namanya atau nama kunyahnya, dan jangan diembel-embeli dengan nama suaminya. Suami itu orang lain, ya. Suaminya itu adalah orang lain. Nah, pas pada waktu meninggal yang ditulis di nisan kembali kepada bapaknya. Nyai bin Adin umpamanya, binti Adin umpamanya. Itu yang pertama. Yang kedua apa yang panjang teh? Bagaimana tentang buku Yasin dan Al-Majmu' Syarif? Al-Majmu' Syarif. Iya. Kalau Yasin jelas itu surat dalam Al-Quran. Hanya biasanya dipisah, dicetak khusus Yasin. Mencetak Yasin saja, surah Al-Baqarah saja, surah Ali Imran saja, An-Nisa saja, nggak masalah. Karena ada sekarang ini Al-Quran 30 juz, tapi ada 30 jilid ya, dan satu jilidnya 1 juz ada. Dan itu untuk memudahkan membawa, ya bisa dibawa kemana-mana. Kalau 30 juz terlalu hafal atau terlalu tebal,
Ya, kita bawa sesuai dengan hanca kita, hanca itu namanya. Garapan bacaan kita. Sekarang kita lagi baca juz yang ketujuh, kita ambil aja juz yang ketujuh. Jadi di mobil, di angkot, di mana-mana ya daripada buka HP lebih baik buka itu kemudian melanjutkan bacaan kita atau memurojaah hafalan. Sekarang saya umpamanya lagi menghafalkan juz yang ke-28. Ambil aja juz 28. Ya, sambil umpamana kita berjalan atau nunggu angkot, ya, duduk saja, cari duduk, kemudian memurojaah hafalan. Hujan, ngiuhan, oke buka. Sehingga tidak membuat kita bete. Ada hasil selama ngiuhan. Ngiuhan apa? Berteduh, gitu ya, dan seterusnya. Maka dibolehkan. Nah, Yasin itu salah satu surah Al-Quran. Tapi ada tapinya. Biasanya di buku Yasin itu yang dibagikan ditempel foto orang yang sudah meninggal. Dengan apa? Dengan maksud buku Yasin itu dibaca oleh orang-orang yang dikasih, kemudian meniatkan pahala bacaan itu untuk si mayit. Boleh enggak mengiyakan bacaan pahala untuk si mayit? Enggak masalah. Para ulama ikhtilaf tentang tapi ahlu sunnah wal jamaah umumnya membolehkan menghadiahkan pahala. Pahala berarti